Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Angkatan 4, akan membahas mengenai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai dasar bela negara. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Apoteker Rahmatika Retno Caesaria S.Farm, Apoteker Pratiwi Nandasani S.Farm, Emi Oktarniatu S.Kep Nurse, Rian Hamdani Jauhari S.Kep Nurse, Ririn Febrianti S.Kep Nurse. Terdapat 4 landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara garis besar, Pancasila mempunyai 4 kedudukan dan fungsi, antara lain sebagai dasar negara Republik Indonesia, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sekaligus sebagai cita-cita hukum nasional yang menghendaki terciptanya tertib hukum selaras dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai ideologi negara, Pancasila mampu mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan jiwa dan kepribadian bangsa yang menjadi petunjuk arah kinerja dan aktivitas warga negara dalam segala bidang kehidupan, sehingga bangsa Indonesia akan tetap tegak berdiri dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan perubahan zaman. Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam pengertian ini dipandang sebagai hasil konsensus atau kesepakatan yang telah mempersatukan ragam pandangan mengenai asas-asasnya Indonesia merdeka, mengenai cita-cita dan tujuan bernegara Indonesia, serta fondasi kebangsaan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yakni dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai landasan pokok serta sumber hukum bagi pemberlakuan aspek hukum dan perundang-undangan yang ada. UUD 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berkedudukan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pasal 7 nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, secara hierarki terdiri atas UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, kedudukan UUD 1945 sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya hukum atau konstitusi menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, termasuk juga penyelenggara negara. Selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Adapun terbentuknya NKRI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni tanggal 20 Mei 1908, lahirnya organisasi Budi Utomo, kemudian tanggal 28 Oktober 1982 terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, tanggal 17 Agustus merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sehari setelahnya PPKI menetapkan Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 6 Desember 1945 berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat. Tanggal 3 April 1950 sidang parlemen RIS untuk pemulihan NKRI. Tanggal 5 Juli 1959 Insinyur Soekarno selaku Presiden RI mengeluarkan dekret Presiden menetapkan kembali berlakunya UUD RI tahun 1945 dan menyatakan UUDS tidak berlaku dan Indonesia menjadi negara kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional kemunculannya dimulai sejak negara Republik Indonesia merdeka. Secara historis, kata Bhinneka Tunggal Ika ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Semboyan tersebut dijadikan moto untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya merupakan kekayaan yang harus disatukan, tetapi tidak boleh diseragamkan. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan, seperti gotong royong, dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai dasar bela negara dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara.
kelima mempunyai kemampuan awal bela negara, dan terakhir semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Adapun contoh sikap cinta tanah air, yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Adapun sikap sadar berbangsa dan bernegara, antara lain, disiplin bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setia kepada Pancasila tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan bernegara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan dengan adanya sikap rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Kemudian salah satu contoh dari indikator mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu dengan senantiasa menjaga kesehatan di saat pandemi seperti sekarang ini. Sikap tersebut merupakan kemampuan seseorang dalam kesiapsiagaan bela negara dengan menjaga kesehatan. Diharapkan akan memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, sehingga dapat melakukan atau mengimplementasikan sikap bela negara. Yang terakhir adalah semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Salah satunya dengan tidak berputus asa dalam menghadapi permasalahan dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya sebagai tenaga kesehatan harus selalu mengingatkan untuk selalu menjaga prokes di tengah pandemi COVID ini, meskipun banyak sekali masyarakat yang masih tetap abai dalam prokes ini tanpa memikirkan orang lain. Sore-sore menatap senja, duduk-duduk di atas papan. Untukmu kami berkarya demi kemajuan bangsa di masa depan. Kairopa membeli keju, aromanya wangi menggugah rasa. ASN berakhlak negara maju, kami bangga melayani bangsa. Pergi ke pasar bersama Haikal, pulangnya membawa kurma. Yuk cintai produk-produk lokal karena kita bangga jadi Indonesia. Jalan-jalan ke Kota Batu, jangan lupa makan daging. Yuk, mari kita bersatu untuk stop illegal logging. Beli sandal, beli sepatu, untuk diberikan kepada sang ratu. Datang kerja, tepatlah waktu. Kerjakan tugas yang nomor 1. Sekian penjelasan kami mengenai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai dasar bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.